usahanya udah naik kelas atau belum. Nah, selain itu kami juga ingin menginformasikan terkait aplikasi Lokaloka yang merupakan e-commerce dari BRI. Lokaloka dapat menjadi agregator pemasaran produk kelompok usaha binaan BRI. Untuk itu, Bapak Ibu UMKM kami sarankan untuk dapat mendownload aplikasi tersebut sebagai salah satu pemasaran produk Bapak Ibu. Nah, pelatihan UMKM kali ini akan berlangsung selama 120 menit, dimulai dari pukul 2 siang sampai pukul 4 sore. Pelatihan ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, penyampaian materi oleh narasumber, dan bagian kedua itu sesi tanya jawab, yang mana para peserta Bapak Ibu boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau raise hand, atau bisa on mic langsung bertanya kepada narasumber. Nah, untuk pelatihan kali ini kita kedatangan narasumber spesial yang tentu sudah sangat expert dalam bidangnya, yaitu Bapak Margeti Herwin. Beliau merupakan Coach of Business and Executive dan tentunya udah Certified International Master. Nah, halo Pak Herwin, gimana? Ya, panggil Coach Giti Kabarnya, aja, Pak? Deva. Alhamdulillah. Coach Oke, Giti baik. aja panggilnya. Jangan Oke, Om baik. Coach atau Pak Coach. Siap, Pak. Baik, tanpa langsung berlama-lama ya, narasumber sudah siap. Kepada Bapak Herwin, bisa kami persilakan. Silakan, Oke, Bapak. teman-teman, nantinya bisa panggil saya Coach Giti ya. Herwin itu nama bapak saya, jadi jangan dipanggil Herwin, panggil aja Coach Giti. Teman-teman di sini selamat datang, salam kenal dari saya. Jadi ini acara rutin yang dilakukan dari BRI untuk para UMKM binaan di rumah BUMN. Jadi teman-teman, ini ada 270 sesi sampai bulan September. Itu cukup untuk membuat UMKM itu kaya terhadap materi dan juga kaya terhadap yang namanya opportunity untuk mendapatkan uang. Karena sesi yang diberikan oleh para coach di program ini itu bukan materi kaleng-kaleng. Tahun lalu saya sudah berhasil membantu ratusan UMKM naik kelas yang omsetnya tumbuh dari 5% sampai 1.500%. Ya, jadi eh, saat ini undang teman-temannya karena materi ini jarang. Anda tidak bisa nemukan materi yang saya kasih dan para coach dari partner-partner saya ya di You Coach maupun di Smart Business Coach untuk bisa tumbuh ya. Dan materinya bukan materi yang cuma sekedar teori yang Anda sering dapat, tapi ini adalah materi yang kalau Anda implementasikan, insya Allah Anda akan tumbuh. Coaching itu bukan teori, inkubasi atau materi yang namanya Zoom ini bukan training series. Jadi pastikan Anda mencatat apa yang saya katakan dan coba pahami sehingga cara Anda berbisnis, cara Anda berpikir, cara Anda berperilaku dalam usaha itu berbeda. Dan ini yang perlu teman-teman nanti coba bisa tanya langsung ya. Dan juga teman-teman di rumah BUMN mulai dari saat ini ayo disebarluaskan infonya karena saya melihat infonya kurang banyak yang tahu. Sayang karena di rumah BUMN aja ada 2 juta database UMKM. Ya, 2 juta database UMKM yang kalau misalnya itu tershare dengan benar, terinformasi dengan benar, itu bisa lebih dari 100 orang yang akan melihat. Oke, saya mohon izin untuk tampilkan di layar ini ya. Oke, kelihatan teman-teman? Terlihat, Pak. Oke, nanti kalau mau bertanya bisa langsung angkat raise hand gitu ya, angkat tangannya di Zoom sehingga bisa nanti ketik juga di chat sehingga saya dan Mas Deva bisa langsung menjawabnya gitu ya. Oke, teman-teman, membangun loyalitas pelanggan. Banyak dari kita yang kalau membangun usaha selalu memiliki pelanggan, tapi kita nggak tahu mana pelanggan kita yang loyal, mana pelanggan kita yang beli lanjut. Beli lanjut itu artinya dia datang lagi untuk membeli kembali produk kita. Tapi banyak UKM ini selalu cari pelanggan. Kenapa cari pelanggan? Karena mereka tidak paham bagaimana membangun sehingga pelanggannya menjadi loyal.
Banyak UMKM yang menjalankan usahanya cuma sekedar jual produk, tidak memperhatikan kualitas. Ya, hanya menjual dengan harga yang murah karena mereka punya ketakutan kalau dijual dengan harga mahal tidak laku. Pengalaman klien-klien saya UKM yang sekarang sudah naik kelas, yang tadinya kecil jadi menengah, yang menengah jadi atas, ada yang sudah internasional, go global, mereka punya produk yang berkualitas bagus. Teman-teman nanti bisa lihat di website saya gitu ya. Di coachmargeti.com saya menulis, dan juga nantinya teman-teman bisa melihat di acara-acara live ya. Saya rutin setiap minggu di RRI Pro 3. Nah, ini portfolio saya, profil saya ya. Saya sudah sejak 2008 dampingi para pebisnis. Target marketnya awalnya bukan UMKM. Karena UMKM kalau disuruh bayar sesi coaching udah lari duluan, udah mundur duluan karena dia merasa ini mahal gitu. Tetapi bagi UKM yang mau bayar saya, dan sekarang sudah punya beberapa bisnis yang go internasional karena mereka mau invest. Jangan Anda berpikir bahwa kalau Anda mau menjual produk Anda dengan harga mahal, mau mendunia, Anda hanya membutuhkan yang gratisan aja. Nah, ini yang perlu Anda camkan supaya Anda beli produk yang bagus, Anda bisa jual bagus, Anda bisa jual dengan harga yang bagus, dan kualitas bisnis Anda bagus. Ini silakan dicatat nanti beberapa channel saya ya. Ini channel sosial media saya, ada WA saya. Saya terbuka untuk bertanya. Ada YouTube saya, Anda silakan subscribe ya. Ada LinkedIn, ada WordPress saya coachmargeti.com sama smartbusinessclub.co.id yang ada ratusan artikel di situ ya, sehingga teman-teman nantinya bisa mendapatkan materi-materi berkualitas yang bisa diimplementasikan. Nah, ini saya setiap hari Selasa malam besok ya, itu live di RRI Pro 3 ya, dari jam 20.10 sampai 20.50 live di 69 station radio di seluruh Indonesia. Ya, dan pendengarnya itu luar biasa banyak ya, sehingga teman-teman pun kalau bisa join karena dengerin materi-materi dari para klien saya yang sudah berhasil, dia akan sharing ya, dari Aceh sampai ke Manado sampai ke Ambon, saya undang dari beberapa daerah. Jadi mereka yang akan cerita apa yang mereka lakukan. Dan Selasa besok itu ada OG Jewelry, pengusaha batu perhiasan dari Pacitan yang produknya bagus, dia sering ikut pameran. Nah, teman-teman dari situ akan banyak dapat pengalaman ya, sama inspirasi. Oke, saya masuk ke materi. Ini mengapa pelanggan loyal. Nah, ini mengapa pelanggan loyal. Nanti kita akan lebih banyak diskusi karena materi yang Anda dapat mungkin sudah banyak, ilmu yang sudah Anda miliki banyak, tapi kembali lagi implementasinya Anda belum maksimal. Lihat, kalau kita tanya, kenapa sih pelanggan loyal terhadap sebuah bisnis atau sebuah produk? Yang pertama tentu kualitas produk atau layanan. Itu yang paling penting. Anda jual produk, tapi begitu orang cari, barangnya udah nggak ada. Anda jual dengan produk terbatas misalnya. Ya, Anda menjual produk, tapi begitu orang menghubungi untuk menanyakan bagaimana penggunaan produk, bagaimana kualitas, atau bagaimana yang namanya purna jualnya, Anda nggak respon. Itu Anda tidak akan mendapatkan pelanggan-pelanggan loyal jika itu terjadi di usaha Anda. Yang berikutnya adalah Anda memiliki pelayanan pelanggan yang excellence. Apa maksudnya pelayanan pelanggan excellent? Contohnya, pelayanan pelanggan Anda itu lebih dari biasanya yang diberikan oleh pesaing Anda. Sehingga Anda memiliki excellence dalam hal melayani pelanggan-pelanggan Anda, bahkan prospek Anda. Yang ketiga, Anda memiliki program loyalitas pelanggan. Program loyalitas pelanggan misalnya ada member. Nanti saya jelasin lebih detail. Ya, Anda benar-benar memberikan harga khusus, memberikan perhatian yang lebih kepada pelanggan-pelanggan loyal. Kalau Anda nggak punya ini, ya Anda cuma berdagang. Hari ini Anda jual, Anda lupa siapa pelanggan Anda tidak punya database-nya, dan Anda tidak bisa menghubungi mereka kembali. Nomor 4, menerima permintaan dan saran. Itu biasalah.
Kalau ada yang protes, kalau ada yang kritik, Anda menerima dan Anda melakukan perbaikan. Yang kelima adalah customer experience. Apakah sekarang Anda mulai membangun pengalaman pelanggan untuk membeli produk Anda dan mereka menikmati sehingga mereka terus menguasai, terus bisa paham, dan akhirnya mereka tidak bisa berpindah ke lain produk atau lain jasa. Yang keenam, Anda memiliki komunikasi pelanggan secara berkala nggak? Misalnya ada forum, ya, misalnya juga para pelanggan Anda itu bisa berinteraksi. Kalau produk Anda itu variatif, mereka bisa saling diskusi, gitu ya. Itu penting. Yang ketujuh, membangun komunitas pelanggan tadi. Sehingga komunikasi pelanggan berkala itu bukan dari pelanggan kepada Anda sebagai produsen, Anda juga bisa membuka sebuah forum diskusi antar pelanggan. Nggak semua punya hal seperti itu. Apalagi banyak yang berpikir bahwa coach kita kan masih UMKM. Ngapain coach kita repot-repot punya hal seperti itu? Padahal sebenarnya sekarang untuk membuat sistem seperti itu tidak perlu biaya. Di Facebook ada yang namanya forum pelanggan. Di Instagram juga bisa kita kumpulin beberapa follower kita sehingga mereka berinteraksi dengan kita sebagai komunitas produk kita. Itu semua bisa dilakukan dan itu tidak ada biayanya. Cuma kebanyakan kita itu banyak alasan. Coach, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu, karena saya begini, karena saya begitu. Anda hidup di alasan sepanjang waktu, sehingga Anda menjadi UKM seumur hidup. Teman-teman, makanya saya bilang tadi, saya bukan motivator, saya bukan seorang konsultan atau dosen. Saya ini adalah orang yang komporin Anda supaya Anda berubah dalam melakukan usaha Anda. Sehingga Anda tidak menjadi UKM seumur hidup. Banyak pebisnis, banyak UKM yang mungkin kesal dengan perkataan saya, tersinggung dengan perkataan saya. Tapi hal ini yang dilakukan untuk Anda maju dan berubah cara berpikir. Ya, Anda hanya sebagai penjual, Anda jual produk murahan, sehingga pelanggan Anda banyak orang-orang yang cari produk Anda dengan harga yang murah. Akibatnya apa? Akibatnya Anda tidak bisa membangun kualitas karena profit Anda cuma sedikit. Anda tidak bisa bikin variatif produk karena Anda cuma mengandalkan produk Anda dengan apa adanya. Ini yang bagi sebagian orang ya akan menjadi satu dilema ya bagi UMKM sehingga UMKM susah untuk maju. Nah, partikan 7 ini saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, kualitas produk atau layanan. Kualitas adalah nomor satu, no kompromi. Nggak ada kompromi. Produk kita adalah produk nomor satu. Jadi tidak perlu dikompromikan, apakah ini kita turunin kualitasnya, coach harganya sudah ketinggian nih, nggak ada masalah. Yang paling penting adalah bagaimana Anda membuat edukasi yang benar, informasi yang benar terhadap produk yang Anda mau jual. Ya, pastikan produk atau layanan yang ditawarkan memiliki kualitas terbaik. Anda harus bisa menginfokan dalam bentuk video, dalam bentuk mungkin testimonial klien yang Anda rutin masukkan kepada sosial media Anda, ya. Terus komentar-komentar positif yang harus Anda dapat, ya. Anda tidak membuka ruang debat, Anda hanya memberikan yang terbaik bagi pelanggan Anda. Produk berkualitas akan ciptakan kesan positif pertama. Hati-hati. Ya, begitu kesan positifnya atau kesan pertamanya jelek, ya, tentu dia akan tidak balik lagi kepada produk Anda. Ini pastikan tentang kualitas dan produk atau layanan. Simpan pertanyaannya jika Anda ingin menanyakan produk Anda yang nanti bisa kita diskusikan pada sesi tanya jawab. Yang kedua adalah pelayanan yang excellent itu seperti apa? Respon cepat dan profesional. Maksudnya apa, Coach? Pelanggan menghargai ketika masalah atau pertanyaan mereka ditanggapi dan diatasi dengan cepat. Ini poin pentingnya. Karena begitu mereka bertanya, mereka butuh jawaban cepat. Ada yang bilang begini, Coach, pelanggan ini agak rewel, Coach. Pelanggan ini banyak nanya, beli enggak. Yaitu adalah bagian dari Anda bersikap profesional. Ya, kalau Anda tidak mau melayani pelanggan, jangan jadi pebisnis.
jangan jadi pengusaha. Anda jadi pekerja aja, karena Anda tidak siap untuk dikritik, Anda tidak siap untuk melayani pelanggan Anda. Yang kedua, personalisasi. Anda secara personal ya sangat kenal dengan pelanggan Anda. Anda bisa diajak bicara secara personal, pelanggan Anda senang dengan Anda karena begitu mereka ketemu Anda atau bertanya lewat media sosial atau lewat akun WA Anda menjawabnya dengan profesional. Anda menjawabnya dengan menghargai yang namanya feedback pelanggan, menghargai terhadap kritikan pelanggan dengan baik. Pastikan ini Anda kuasai. Ya, Coach, gimana kalau yang menanggapi itu tim saya, Coach? Pastikan tim Anda itu seperti Anda. Visinya, misinya terhadap usaha, budayanya, culture-nya. Jangan sembarangan meng-hire orang untuk jadi SPG, untuk jadi customer service, tapi orang itu seenaknya aja perilakunya yang tidak mencerminkan Anda sebagai pengusaha. Coach, kenapa ownernya, Coach? Kalau UKM, ownernya itu menjadi brand utama. Kalau Anda sudah memiliki perusahaan menengah, ya brand perusahaan Anda lah yang menjadi utama untuk diperhatikan dan harus punya visi, misi dan culture. Ini yang kedua. Yang ketiga, program loyalitas. Ada program loyal nggak? Nah, insentif pembelian berulang ada untungnya nggak? Ada diskon nggak untuk orang-orang yang rutin beli? Ada hadiah nggak? Apa manfaat eksklusif untuk pelanggan setia? Kalau Anda belum ada, berarti Anda tidak siap memiliki pelanggan loyal. Satu, Anda menghargai nggak atau mengakui nggak feedback dari pelanggan? Anda memberikan poin nggak? Ya, Anda punya program membership nggak atau hadiah? Seperti momen-momen mereka ulang tahun atau mereka ulang tahun dari perusahaannya mereka karena mereka adalah klien B2B, business to business. Coach, UKM ada juga yang business to business, ada. Ya, klien saya bisnis madu, dia punya pelanggan korporasi banyak. Ya, jadi itu yang penting dan harus benar-benar diperhatikan. Ya, sehingga teman-teman dalam membangun loyalitas ini bisa produk Anda atau jasa Anda itu membuat Anda dikenal dan menjadi mood to mood ya bahwa produk Anda ini bagus dan berkualitas. Ini nomor 3. Nomor 4. Anda menerima saran pelanggan nggak? Anda mendengarkan, Anda mengimplementasi feedback untuk melakukan perubahan nggak? Karena ini penting. Jangan kita sudah punya produk yang tidak terlalu bagus, dikasih feedback, kita ngeyel. Istilahnya ngeyel itu tetap yakin bahwa produk Anda itu bagus. Padahal pelanggan Anda maksudnya dia memberi masukan karena dia senang dengan produk Anda dan dia yakin Anda bisa membuatnya lebih bagus. Hati-hati teman-teman. Ya, lebih baik banyak mendengar dibanding Anda banyak jualan atau berbicara kepada pelanggan Anda. Dengerin aja apa yang mesti dikembangin lagi. Ya, begitupun jika Anda sudah punya bisnis yang sangat besar. Walaupun ada orang yang memberikan kritik atau memberikan saran dan Anda merasa saran itu sudah bisa Anda antisipasi, Anda juga tetap harus mendengarkan dan body language Anda harus benar-benar membuat pelanggan Anda atau prospek Anda senang terhadap Anda. Nggak gampang. Ya. Yang kelima, customer experience. Salah satu contoh, saya punya klien toko roti. Toko roti ya pasti menjual roti, tapi tokonya nyaman. Orang kalau datang, duduk, bisa ngobrol dengan pemilik toko roti tersebut atau SPG toko roti tersebut, mereka menjelaskan dengan bagus, mereka menjelaskan tentang produk yang berkualitas gitu ya. Itu sangat membantu. Itu kalau offline, itu kalau toko. Nah, bagaimana Anda memiliki strategi agar pelanggan online Anda mendapat pengalaman yang baik juga? Pastikan ya, mereka bisa merasakan manfaatnya walaupun tidak ketemu Anda karena dia online. Ini banyak terjadi di marketplace, ditanya jawabannya kasar gitu ya. Mereka seakan-akan merasa wah produk online gua mah nggak perlu pelanggan seperti lu.
banyak kok yang lain yang mau beli. Nah, itu nggak bagus. Itu tidak bagus. Apalagi itu secara online yang nggak ketemu orangnya, Anda semena-mena menjawab. Saya sering lihat kok, dan itu terpampang terus chat itu selamanya di marketplace tersebut. Sehingga itu akan membuat dalam jangka panjang produk Anda akan tidak ada yang minati. Ya. Nah, apalagi netizen ini sangat memperhatikan hal itu gitu ya. Nomor dua, konsistensi. Ya, bagaimana Anda memberikan pesan produk yang konsisten. Bagaimana Anda menjaga kualitas produk yang konsisten. Dan sehingga semua hal tersebut dapat diketahui lewat saluran komunikasi yang Anda punya, sosial media Anda. Ya, sehingga orang itu senang untuk ketemu, ingin untuk datang ke toko Anda karena Anda saat ini lebih banyak jual online, tapi juga ada mungkin outlet atau toko offline-nya. Ini nomor 5. Pengalaman pelanggan harus diperhatikan. Nomor 6. Komunikasi berkala. Ya, update berita. Menjaga pelanggan tetap terinformasi. Hati-hati. Dunia online saat ini gampang sekali muncul kompetitor yang tidak kita antisipasi. Begitu Anda berhenti mengupdate berita produk Anda, maka pelanggan Anda akan diambil oleh kompetitor Anda yang tidak pernah Anda prediksi sebelumnya. Jadi, minimum Anda menjaga terus yang namanya komunikasi berkala. Saya sebagai coach, sosial media saya, website saya, YouTube saya, selalu ada channel untuk komunikasi berkala tadi. Ya, kita punya WA, setiap WA yang masuk, setiap direct message yang masuk di sosial media, saya selalu berusaha menjawab walaupun sangat sibuk dalam mengatur waktu memberikan coaching kepada klien. Konten yang relevan. Kita punya produk jualan misalnya fashion. Ya, kontennya yang relevan dengan fashion, jangan masuk politik, masuk segala macam ke hal itu nggak relevan. Dan itu membuat Anda menstop komunikasi berkala dengan pelanggan Anda. Anda harus jaga ini. Ya, Anda harus jaga sehingga Anda harus benar-benar paham bagaimana membuatnya. Coach, beda nggak Coach yang UKM lakukan dengan bisnis menengah atau bisnis besar? Sama, cuma mungkin ya kualitasnya aja yang berbeda. Apa yang Anda lakukan sama. Ya, mau bisnis besar, mau bisnis kecil, dari beberapa step yang tadi saya jelaskan itu sama, cuman beda kualitasnya aja. Ya. Yang ketujuh, membangun komunitas pelanggan. Forum interaksi. Coach, kalau pakai Telegram aja boleh nggak, Coach? Boleh. Pakai WA? Boleh banget. Semua fasilitasnya sekarang ada kok. Tapi bagaimana Anda menjaga bahwa forum itu digunakan untuk kepentingan usaha Anda karena Anda yang membuat forum tersebut. Jangan nanti terjadi perdebatan, ada yang sharing nggak ada hubungannya dengan forum diskusi produk, gitu ya. Ini harus Anda hati-hati, ya, karena banyak mungkin kompetitor atau orang yang tidak suka kepada Anda ikut masuk dan dia memprovokasi kondisi. Dia memberikan informasi-informasi hoax. Nggak gampang bikin forum interaksi yang terjaga. Anda harus benar-benar memiliki orang atau admin yang menjaga sehingga itu sifatnya membangun. Sifatnya membuat interaksi yang positif. Event dan pertemuan. Nah, ini unik. Ya, mengadakan event atau pertemuan baik secara online maupun offline, ya, membicarakan produk atau memberikan manfaat lebih atau mengusulkan produk-produk itu meningkat kualitasnya gitu ya. Itu bisa dilakukan. Beda bisnis, beda mungkin poin produk atau strateginya. Ya, ini teman-teman perhatikan. Nah, ini adalah hal penting dari 7 hal yang perlu Anda bangun untuk Anda menjaga loyalitas pelanggan tersebut. Ya, saya sudah dampingi ribuan pengusaha yang mereka sampai saat ini terus tumbuh, ya, dari bisnis makanan, bisnis fashion, ya, bisnis jasa, ya, transportasi, bahkan bisnis-bisnis yang mungkin susah dikembangkan, tapi saat ini alhamdulillah mereka berkembang. Karena kalau bisnis itu memerlukan pelanggan, berarti bisnis itu harus tumbuh. Bisnis itu
pasti perlu omset yang meningkat terus dan juga profit yang membuat bisnis itu bisa tumbuh. Tapi kalau Anda susah dapetin pelanggan, Anda tidak pernah mendapatkan omset yang terus tumbuh, dan Anda tidak pernah mendapat profit dari bisnis yang Anda lakukan, berarti Anda siap-siap untuk tutup bisnisnya di kemudian hari. Tinggal waktunya aja. Ya, Anda tidak mau merubah caranya, Anda tidak pernah mendengar, Anda tidak pernah ikut untuk menginvestasikan kepala Anda agar Anda menjadi lebih pintar. Ini yang berbahaya buat bisnis Anda, teman-teman. Ya, ingat, what is money? Money itu adalah ide Anda, percaya diri Anda, plus Anda take action. Ini yang penting Anda punya. Anda mau uang Anda lebih? Apa ide lebih Anda? Anda mau punya uang Anda meningkat terus, bagaimana percaya diri Anda ikut meningkat terhadap besarnya usaha Anda. Jangan Anda makin besar tapi Anda makin nggak pede. Ya, Anda tidak punya ide-ide baru yang membuat bisnis Anda terus berkembang. Yang ketiga, Anda take action nggak? Ini 3 hal yang penting. Karena pelanggan Anda beli kepada Anda itu hanya 20% logik, 80% emosi. Jangan dibalik. Kalau dia 80% logik, 20% emosi, Anda selalu berdebat tentang produk. Anda selalu berdebat tentang kualitas. Tapi bagaimana Anda tidak perlu berdebat saat dengan kondisi logik lagi, karena setiap pelanggan Anda menghubungi Anda karena memang mereka mau membeli karena produk Anda berkualitas. Produk Anda nggak perlu diragukan lagi. Ini poin pentingnya. Strategi membangun di tiap level loyalitas pelanggan. Pertama, tahap awal, prospek. Ingat, ya, prospek adalah awal orang jadi pelanggan Anda. Kalau Anda tidak punya produk atau tidak ada strategi untuk datengin prospek, Anda akan tidak punya pelanggan yang tumbuh. Coach, yang dimasuk produk dan strategi datangin prospek itu apa? Pertanyaan saya gini, kalau Anda ingin mendatangkan prospek, apa produk icip-icip Anda, produk yang mungkin mau dibeli oleh calon pelanggan Anda, sehingga akhirnya dia membeli produk Anda yang sebenarnya? Oh, berarti ada produk yang harus kita buat, ada strategi yang harus kita buat. Yes, sehingga produk dia menjadi pembeli. Kenapa pembeli? Pembeli itu kita belum bicara sebagai pelanggan karena pembeli itu baru beli yang pertama kali. Berarti Anda harus punya produk dan strategi untuk pelanggan beli pertama Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Nanti kita bahas strateginya. Yang berikutnya, bagaimana prospek atau pembeli tadi berulang datang. Kalau dia sudah lebih dari 2 kali, saya baru menyebutnya pelanggan. Anda juga harus punya apa produk dan strategi yang membuat pelanggan Anda membeli lebih. Dia beli lagi, dia beli kembali. Ini yang perlu Anda mulai siasati dari sekarang. Dari setelah Anda mendengarkan materi ini, apa yang perlu Anda bangun? Coach, produk saya cuma satu, Coach. Produk satu bukan berarti Anda nggak bisa buat yang namanya level produk. Mungkin Anda kecilkan kemasannya untuk yang icip-icip, Anda besarkan kemasannya untuk orang yang beli berikutnya, ya, seperti es krim. Es krim ada yang cup, ada yang mungkin setengah liter, ada yang mungkin 5 liter es krim. Segmennya berbeda-beda, kebutuhan untuk beli package atau paket atau packaging es krim yang berbeda-beda. Dan bagaimana juga Anda membangun pelanggan Anda menjadi member. Maksudnya member apa, Coach? Dia beli rutin. Ya, Anda harus punya produk dan strategi yang khusus dalam Anda membuat pelanggan Anda beli rutin tiap bulan kepada Anda. Coach, bisa nggak dia reseller kita? Oh, bisa. Reseller adalah member Anda. Coach, bisa nggak dia pelanggan loyal kami karena dia punya restoran, karena dia ngambil produk saya menjadi bahan baku dari salah satu menu restorannya? Oh, bisa. Terus apa bedanya dengan loyal? Ya, apa bedanya dengan loyal? Loyal itu kita anggap bahwa pelanggan itu sudah rutin beli sama kita dan dia ikut mereferensikan dan mempromosikan kita. Ini nggak pernah dibahas dalam strategi digital marketing, strategi sales, strategi pemasaran. Karena dianggap semuanya ini pelanggan. Enggak, pelanggan itu ada levelnya. Dan strategi dan produk yang dia suka berbeda-beda. Itu yang membuat ya
pelanggan-pelanggan dari klien saya terus tumbuh karena mereka mengerti banget membuat strateginya. Coach, oke, ini menarik. Apa yang harus saya lakukan? Teman-teman, contoh konten dan strategi suspek to prospek. Yang pertama, Anda punya konten edukatif nggak? Yang seperti blog post atau e-books yang Anda tulis tentang produk Anda. Coach, walaupun saya kuliner, iya. Kalau Anda bikin yang namanya tempe mendoan, bukan berarti tempe mendoan itu nggak ada historicalnya yang bisa Anda tulis di sosial media Anda. Bukan berarti Anda tidak bisa tulis 10 tempe mendoan Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia. Anda bisa jelasin menjadi sebuah e-books. Simple, tapi menarik untuk orang melihat, oh ini ya bedanya. Nah, itu namanya strateginya konten edukatif, ya. Kontennya blog post dan e-books. Oke, konten visual. Ya, konten visual ini berisi apa? Video tentang apa? Bisa infografik, bisa video edukasi kan gitu ya. Terus media sosial and blogging. Ya, postingan media sosial, kolaborasi influencer. Nomor 4, webinar atau workshop bisa dilakukan secara online atau secara offline ya, atau online atau offline bisa. Ya. Nomor 5, penawaran spesial, ada demo trial produk, ada kupon diskon, itu bagian strateginya. Konten tentang email marketing, ya. Strateginya bisa buat newsletter, bisa email edukasi produk yang dikirim rutin tiap bulan, ya. Yang ketujuh, testimoni pelanggan. Testimoni pelanggan ini ya bisa tentang testimoni manfaat, bisa tentang studi kasus. Lihat teman-teman, Anda bukan cuma punya kontennya, tapi Anda paham strateginya lewat mana konten yang Anda buat. Konten edukatif bisa nggak dengan strategi yang di luar dua ini, Coach? Bisa. Misalnya konten edukatif ini kita bikin yang namanya banner, kita bikin yang namanya konten di sosial media kita, ya dalam bentuk carousel, kita masukin rutin. Itu juga konten edukatif. Konten visual kita mungkin kita masukin di reel atau di short yang ada di YouTube. Itu juga strategi. Tujuannya apa? Membuat suspek menjadi prospek. Ya, satu-satu nggak bisa suspek langsung pelanggan, nggak bisa. Salah satu contoh yang berikutnya adalah bagaimana coach kita membuat prospek menjadi pelanggan. Lihat, yang namanya isi konten ada 6. Strateginya di sebelah kanan. Jadi kalau kita membuat konten yang membuat keputusan pembelian, ini 11 ini semuanya bisa membuat pembelian langsung. Tapi yang namanya strategi dan isi konten itu dua hal yang berbeda. Konten Anda maksudnya apa? Jangan konten kita nggak ada maksudnya, cuma informasi. Itu nggak akan menciptakan pembelian. Tidak akan membuat prospek jadi pelanggan. Ini banyak yang jago digital marketingnya, tapi dalam membuat konten digital marketing nggak jelas. Ini untuk apa? Semua produk dijual dalam satu konten. Nggak bisa. Itu yang harus Anda pahami mulai dari sekarang. Good. So, saya buka pertanyaan. Nah, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan teman-teman aktif bertanya karena materi tentang bagaimana membangun loyalitas pelanggan itu butuh dipraktekin. Kalau teman-teman itu paham dengan apa yang tadi saya sampaikan, pasti teman-teman berpikir banyak tentang apa yang akan dilakukan setelah sesi hari ini. Silakan. Mas Deva, silakan kalau ada pertanyaan Mas Deva. Ya, baik. Wah, terima kasih banyak Pak Giti. Luar biasa ya, eh, Bapak Ibu, materi yang diberikan. Silakan mungkin bagi Bapak Ibu pertanyaan bisa langsung raise atau langsung drop di kolom chat. Silakan bertanya langsung secara live akan lebih bagus karena teman-teman akan banyak memahami. Silakan buka pertanyaan, silakan. Siapa yang mau bertanya, saya buka. Silakan teman-teman, di sini ada 17 partisipan, dikurangin kita jadi tinggal 15 ya Mas Deva ya. Iya betul Pak Giti. Silakan, silakan. Ayo, bisnisnya apa? Apa yang mau ditanya? Silakan. Nah, boleh Mbak. Siapa di sini? Ada Mbak Gita. Siang, Coach. Siang. Bu Salmi. Oke, silakan Bu Ah, Salmi.
Ya, salam kenal Coach. Saya dengan Salam kenal, Salmi. Bu. Ya, Ya, saya brand saya Cangcoma Coach, ya, kacang coklat mak. ya. Itu udah jalan hampir mau 5 tahun ya, dari Yes. 2020. Nah, cuman yang saya udah ngelisting seluruh customer marketplace saya. Eh, Boleh nggak sih coach kalau misalkan kadang dulu waktu awal-awal kita masih bisa ngelihat nomor telepon lengkapnya ya coach ya. Kalau Mm-mm. sekarang kan udah ditutup tuh di XXXX gitu. Nah, Ya. nice nggak sih kita nyapa mereka by WA gitu coach? Mm-mm. Eh, karena kan kadang orang nggak nyaman ya, nggak kenal tau-tau nge-WA atau misalnya saya ngeblas Mm-mm. ngeblas pakai apa WA WA iklan WA gitu. Maksudnya boleh nggak sih gitu, Mm-mm. nice nggak? Mm-mm. Nah terus itu satu. Nah yang kedua, kenapa sih produk saya tuh lakunya kalau pas lagi promo aja gitu. Mm. Jadi kan kadang kalau promo itu kan diskonnya itu kan si seller yang subsidi ya coach. Ya. Mau nggak mau gitu. Nah mau sampai kapan gitu, bukan produk yang dicari tapi nunggu pada promo baru tuh banyak pada check out gitu. Jadi kayak Oke. pada nungguin promo coach, itu aja sih. Ada yang salah atau apa ya? Oke. Saya manggilnya Ibu siapa nih? Xiaomi coach. Ibu Salmi. Bu Salmi, Ibu punya strategi apa aja dalam menjual produk Ibu selain promo? Kalau misalnya strategi sih biasanya sih saya bikin model-model bundling gitu coach. Oke. Dengan belanja bundling, nanti saya Ya. misalnya kasih free product. Terus kalau misalnya mereka beli yang varian A, tapi saya kasih mereka tuh experience varian B dengan gratis gitu coach. Seringnya sih kayak gitu. Jadi mereka walaupun nggak beli produk B, tapi dia bisa ngerasain B dengan saya kasih free. Tuh. Oke, kalau saya Eh, tanya, Bu, Ibu di minggu ini punya berapa strategi untuk jual produk? Terakhir kemarin saya ikut yang 55 itu coach, tapi belum belum yang setelah yang 55 double date itu Mm-mm. saya belum bikin promo lagi. Enggak, itu kan namanya promo, Bu. Ada berapa strategi minggu ini Ibu jalanin untuk jualan? Berapa strategi? Belum. Nah, berarti Ibu nggak ada strategi dan Ibu nggak akan dapat penjualan, benar nggak? Ya coach, emang saya di konten sosmednya juga memang agak males. Nah, kalau malas berarti Ibu terima dong penjualannya nggak lancar. Kalau misalnya kita repost postingan orang tapi itu misalnya konten edukatif gitu, nggak apa-apa kan coach? Yang bilang nggak boleh siapa? Nggak, maksudnya kayak dari postingan tentang manfaat, taruhlah manfaat kacang, Mm-mm. itu nggak harus kita yang bikin kontennya, jadi nge-repost punya Mm-mm. orang gitu, nggak apa-apa kan coach? Iya, yang ngelarang siapa? Nggak ada. Ya Saya mau, udah, mau kalau minta, nggak ada yang ngelarang, minta validasi biasanya gitu coach. itu kan produk kita ya, Bu. Ya, Dan ini produk yang Ibu buat ini adalah produk Ibu kan? betul. Ya udah. Pertanyaan saya, kalau Ibu di minggu ini nggak tahu strategi apa yang dijalanin, bagaimana Ibu tahu strategi mana yang berhasil dalam menjual? Oke. Jadi misalnya saya, minggu ini, saya strateginya satu, promo beli satu dapat dua, itu strategi satu. Dua, strategi kalau dia beli satu box, dia dapat gratis, strategi dua. Strategi tiga, kalau dia beli di pameran yang sekarang saya lagi lakukan, dia dapat ini, itu tiga strategi. Keempat, saya follow up dari database untuk menawarkan produk-produk saya yang unggulan dengan kemasan A, kemasan B, dengan harga yang. Itu udah 4 strategi tuh, Bu. Ibu Oke, coach. mencatat nggak strategi yang Ibu mau lakukan kira-kira di minggu ini? Tadi dikasih masukan, saya udah ada gambaran coach. Minggu Kalau ini udah mau saya tanya lagi sama Ibu, apa strategi yang Ibu mau lakukan di minggu ini dan Ibu tulis bisa nggak? bisa coach. Nah, berapa banyak bisa ditulis? Eh, Baru ya Pak, tadi yang coach Getty info sih saya udah kepikiran aja sih, baru ada 2 coach. Oke, mau berapa banyak strategi yang Ibu lakukan di minggu ini? Hmm, 2 dijalanin dulu coach. 2 dijalanin, terus bagaimana tahu 2 ini berhasil atau enggak? Ya harus punya backupnya lagi.
Kalau Ibu lakukan 10, masing-masing fungsinya berhasil 10%, dapat berapa persen Ibu target? Iya, betul, Coach. Saya harus 10%. bikin lebih banyak lagi. Nah, teman-teman, strategi itu jangan dibatasi. Mau jual banyak, mau jual santai, atau nggak usah jualan. Bu, Iya. ayo Bu. Ibu udah ikut program ini, berarti iya Coach ya. Kalau saya punya 10 strategi, masing-masing strategi keberhasilan 10%, saya dapat dong 100% penjualan. Karena dari 10 strategi, masing-masing 10%, 10%, 10% kali 10, 100% target saya. Dapat sesuatu Bu dari pertanyaan Ibu? Dapat, Pak. Dapat banget, Kapan? Coach. Kapan Ibu mau lakuin? Besok, Coach. Nggak ada besok, kenapa nggak hari ini? Iya, oke. Hari ini, Coach. Yes, good Bu. Kenapa selalu menunda? Hari ini Coach, habis selesai ini langsung saya tawarin Coach. Gitu. Oh iya, siap. Siap Bu? Coach. Mantap. Gitu Bu, jadi pebisnis jangan besok aja Kayaknya harus Coach. digebrak ini, Coach. Nah, loh, ini kan sekarang udah digebrak sama saya. Iya, siap. Ya, mantap Bu Salmi. Tepuk tangan dulu Thank buat you, Bu Salmi. Ya. Keren. Aduh, teman-teman. Kita jualan, udah punya niat, Coach saya mau dapetin omset. Ayo geber. Jangan cuma 1-2 strategi, 10 strategi. Nah, ini ada yang nanya lagi. Roman, Mas Roman mana nih? Semangat pagi Coach, saya Roman dari Pupuk Cair Bio Virsonic. Nah, ayo dong. Bu Meta dulu, Bu Meta mau nanya, silakan Bu Meta. Coach, saya kan lebih ke bisnis to bisnis ya Coach. Yes. Kebetulan kemarin itu kita dapat customer referensi dari Yes. customer kita. Jadi kan itu sebenarnya udah good news ya. Oh Tapi iya Bu. ini kenapa waktu kita kasih penawaran dan dia kayaknya udah oke, Ya. tapi udah keluar PO pula, tapi Ya. kenapa ini DP-nya ini kan kita minta DP 50%. Itu belum turun-turun udah 2 bulan. Dan ini lagi diskusi sama partner saya, which is suami saya ya. Saya lagi sama dia bagaimana kalau kita tawarin model lain. Mungkin karena dia tertarik salah satunya kursi outdoor. Iya Bu. Nah, which is saya pikir ini untuk hotel soalnya kan. Nah, Ya. saya pikir sebenarnya kursi yang dia mau buat itu untuk saya sebenarnya jadul gitu loh. Nah, saya tuh bilang sama suami saya, gimana kalau kita coba tawarin yang modelnya beda, bukan dia order, untuk tahu responsnya, apakah karena mereka mungkin ada pertimbangan lain, siapa tahu dia masukin modelnya lain gitu. Ya. Nah, tapi saya bilang, jangan, nanti dia malah bingung gitu loh, orang udah minta itu, udah disuruh, udah buat PO pula, nanti malah nggak jadi order gitu. Oke. Nah, gimana tuh Coach? Bu, Ibu Meta ya Bu. Bu Meta, di penawaran Ibu ada masa waktu nggak? Penawaran itu berlaku sampai berapa minggu, berapa bulan? Enggak sih, sebab soalnya gini Coach, kalau untuk hotel, apalagi yang bintang 5, kita sih terus terang agak fleksibel, karena kan kita perlu portfolio mereka juga sih. Jadi selama kita pikir, kan bahannya juga lokal, jadi tidak ada, bukan komoditas ya Coach, yang harganya naik turun begitu. Jadi kita punya sih bahan baku relatively stabil untuk market lokal kan. Jadi kita nggak patok misalnya harga bisa sewaktu-waktu berubah dari 2 minggu sejak penawaran. Enggak. Sebab berarti mereka ngambil keputusan 3 tahun, 4 tahun lagi nggak apa-apa dong Bu? Biasanya, nah justru biasanya tuh nggak pernah ada yang lebih dari 6 bulan. Nah, berarti perlu nggak keputusan lebih dari 3 bulan, Coach? Keputusan mereka oke dengan penawaran kita, kalau nggak Ibu batasi artinya? Iya. Walaupun kan nggak ada masalah harga, nggak ada, bukan masalah harga aja. Penawaran Ibu batasi, bukan masalah harga aja. Satu, kalau ternyata Ibu nggak batasi, semua penawaran Ibu sebanyak 10 masuk barengan, apa nggak Ibu berantakan, Bu? Iya. Okay. Saya nggak dikasih waktu, ya boleh dong Bu, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, boleh dong Bu. Terus alasan Ibu untuk nelpon apa jadinya? Nggak ada. Kalau Ibu kasih waktu, saya nelpon, Bu, maaf Bu, itu harga cuma sampai tanggal segini ya Bu. Kalau memang ternyata ya tidak ada gambaran, berarti penawar itu saya batalkan.
Karena itu kan berhubungan juga dengan invoice yang saya keluarin, karena sudah keluar PO, dan itu kan saya harus bayar pajak nantinya. Karena kalau itu ninggul pajak di PO, Ibu ditanya, ini kok sampai mundur-mundur, Bu, itu kemana-mana itu, Bu. Kemana-mana itu, Bu, bukan hal gampang. Makanya kasih penawaran yang ada batas waktunya, supaya apa? Supaya Ibu bisa punya range bahwa orang ini serius, dia pasti ambil keputusan. Kalau nggak serius, udah lewat, ya Ibu cari yang lain. Udah nggak terlalu serius sama orang ini, walaupun dia mau bintang 5, bintang 7, bintang 10, tapi dia tidak memberikan respon pada Ibu, Ibu tunggu terus, Ibu yang rugi. Paham maksudnya, Bu? Dikasih batas waktu, Bu? Paham. Sekarang batas waktu yang menurut Coach cukup oke, mengingat kan hotel memang banyak birokrasinya ya. Ya. Sebulan oke nggak, Coach? Sebulan udah lama, Bu. Bisa aja Ibu seminggu atau 2 minggu, kan gitu ya, Bu? Aduh, oke. Oke, Coach. Iya, Thank you, nggak Mas. apa-apa. Kalau nanti dia bilang, aduh Bu, iya Bu, maaf. Ini belum ada keputusan dari pihak manajemen. Nah, saya tanya lagi, apakah yang Ibu kasih ini orang pengambil keputusan? Ya, purchasing-nya, Nah, tapi dia purchasing berarti bukan pengambil keputusan ya. Dia tanya lagi bos atasnya. yes, Benar, Bu? benar. Nah, Ibu harus ketemu siapa? Iya, karena di luar kota ya. Jadi apakah kita tanyakan gitu kepada siapa kita mesti Iya, diskusi? iya Bu. Kalau dia Ibu berhubungan dengan purchasing, purchasing minta sana, minta sini. Kalau Ibu langsung kepada GM atau kepada ownernya, Ibu langsung dapat keputusan. Soalnya kan itu di refer ya sama klien kita yang hotel juga, Coach. Itu Ya. sopan nggak? Dia merasa dilangkahin lagi. Di refer sama klien hotel kami. Jadi purchasing ini kan kemudian menghubungi kami. Nah, kalau kami misalnya nanya, bisa tanya kontak pimpinan, nanti dia merasa tersinggung nggak ya? Karena dia yang hubungi kami kan. Ini orang yang pesan sama Ibu ini orang hotelnya Iya. atau purchasingnya? Oh, berarti minta komisi gitu ya Bu ya? Dia nggak ngomong apa-apa soal komisi atau itu. Nah, itu masalah tuh Bu. Itu masalah Bu. Kalau kita berbisnis pada orang ketiga, orang keempat, nah itu nggak bisa menjamin. Ibu harus sekarang punya strategi gimana saya ketemu dengan bisnis ownernya langsung. Bagaimana Ibu ketemu dengan GM hotel. Ibu datang sana ketemu, saya mau ketemu dong. Ketemu dengan owner hotel. Ibu punya LinkedIn. Punya LinkedIn nggak Bu? Punya. Ibu searching. Pemilik hotel. Pemilik perusahaan. Tuh dapat. Ibu DM aja langsung Bu. Produk Ibu langsung. Jangan lewat-lewat orang ketiga keempat Bu, bikin lama bisnis Ibu nggak maju-maju ntar kelamaan. Oke, thank you Coach. Sip Bu. Good. Nah teman-teman ini menarik ya, Bu Meta itu punya pengalaman bahwa kalau penawaran kita kok nggak di ACC gitu ya teman-teman. Berbisnislah sama orang pengambil keputusan paling puncak. Itu yang paling cepat bisnis Anda. Ya mau referensi, mau apa, tapi minta ownernya siapa. Ayo dong ketemu. Oh, tapi ntar saya merasa dilangkain. Enggak, lu minta komisi berapa nggak apa-apa. Kasih tahu berbisnis. Selama berbisnis dengan apa prospeknya yang dia berikan, nggak ada masalah gitu. Tinggal kita mungkin keuntungannya aja yang kita atur. Jadi teman-teman kalau berbisnis jangan berbisnis sama orang ketiga, orang keempat. Udah banyak lika-likunya lah. Itu dia bilang oh birokrasi. Enggak birokrasi. Masalahnya bagaimana kita ketemu langsung. Ya, walaupun kita UKM. Saya dampingi klien saya yang bisnis madu. Nanti tanya tuh, Imago, Pak Henry. Pak Henry itu dapat pesanan yang namanya madu dalam bentuk hampers, itu bisa ratusan paket dalam 1 bulan terhadap satu company. Omsetnya dia yang tadinya cuma 120 juta, lewat 400-500 juta per bulan karena dia memang berhubungan dengan langsung pengambil keputusan. Jadi harus begitu teman-teman. Nih Pak Roman nih. Sekarang saya mengembangkan produk pupuk organik hayati cair, Biofir Sonic. Menurut hemat Bapak, untuk mendapatkan pelanggan petani yang loyal dengan produk kami, bagaimana strateginya Coach? Mengingat brand awareness produk saya juga belum terbentuk, mungkin ada saran. Nah, ini berarti produknya baru Pak Roman. Ya mungkin Pak Roman perlu coba kepada komunitas tertentu yang percaya dengan produk Bapak, jadiin itu pilot project. Bisa cari di area tertentu yang nantinya Bapak ambil testimonial keberhasilannya, sehingga Bapak bisa jual di komunitas-komunitas tani yang lain.
ya. Dan hal-hal seperti ini ya perlu contoh, perlu bukti, dan Bapak perlu begitu berhasil naikin ke jurnal. Jadi ini produk yang harus benar-benar punya izin, punya keberhasilan, pengalaman keberhasilan. Jadi itu Pak Roman yang harus dilakukan, Pak Roman, supaya Pak Roman bisa membuktikan bahwa pupuk saya lebih efisien, gitu ya. Terus hasilnya lebih bagus, dan petani itu merasa profitnya lebih besar dengan pakai pupuk kita. Nah, ini perlu proses yang agak panjang, tapi bukan berarti sulit. Itu Pak Roman. Nah, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya langsung. Lebih enak langsung sama saya. Kayak tadi Ibu Meta saya coaching langsung. Ya. Terus tadi juga produknya Ibu siapa tadi tuh. Nah, itu juga langsung. Karena kadang-kadang ya Ibu Salmi gitu ya, kadang-kadang kita hanya santai dalam melakukan bisnis. Sayang waktu Anda sudah Anda curahkan, Anda mau melakukan bisnis, jangan Anda tanggung-tanggung. Ibu Tiara mau nanya, silakan Bu Tiara. Bu Tiara audionya malah nggak terset, jadi nggak bisa nanya dong, audionya nggak kecek. Oke, silakan yang lain mau nanya boleh. Masih ada waktu teman-teman, masih panjang waktunya. Karena saya memang memberikan pertanyaan lebih banyak untuk teman-teman diskusi. Ya, poinnya yang saya kasih lihat di layar gitu ya. Ini poin pentingnya, bagaimana Anda membangun yang namanya loyal pelanggan. Nah, coba ditanya, apa produk strategi untuk datangin prospek? Kalau Anda nggak punya strategi di sini, jangan harap Anda punya pembeli. Anda punya strategi prospek dan pembeli, Anda nggak punya strategi pelanggan, tidak akan punya member dan tidak akan punya loyal pelanggan. Nggak bisa cuma satu strategi dianggap akan loyal, nggak bisa. Semua itu perlu dibangun. Semua itu ada proses dan konsistensi. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayo manfaatin waktu. Ada Bu Puji, ada Bu Uli, ada Patricia di sini, Bu Patricia. Ayo silakan. Nah, ini Bu Meta lagi. Boleh Bu Meta? Silakan. Mau nanya apa lagi, Bu? Iya, habis nggak ada yang nanya, sayang banget. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nanya, Bu. Ini untuk LinkedIn, Coach. Itu Yes. bagus kita buat profilnya untuk diri sendiri atau company kita yang kita promosikan. Maksudnya company-nya itu sebagai supplier apa, terus client portfolio atau gimana nih? Bisa dua-duanya, Bu. Ibu bisa bikin pribadi Ibu, terus Ibu bisa bikin usaha Ibu di LinkedIn. Karena LinkedIn itu adalah sosial media untuk eksekutif, bos, owner gitu ya, Bu. Itu bisa Ibu bikin. Terus kalau kita bikin di LinkedIn tuh, Coach, itu baiknya kita tulisnya tuh awalnya termasuk keyword juga. Soalnya saya baru sadar nih, Instagram saya ternyata baru come up kemarin karena saya rubah bionya jadi supplier hotel. Baru muncul. Nah, kalau sebelumnya pantesan kagak muncul-muncul gitu. Nah, Iya. kalau LinkedIn ini apakah kita juga mesti taruh di depan keywords-nya, Coach? Di LinkedIn itu Ibu bikin misalnya profil Ibu, terus apa prestasi Ibu. Kalau Ibu punya produk, Ibu bisa bikin usaha Ibu dengan alamat, produk, terus mungkin Ibu bisa tulis artikel, ya, dan apa yang menjadi concern Ibu. Misalnya kalau produk Ibu ini green, ya, energi atau lingkungan yang memang sangat menjaga produk-produk yang berkualitas, ramah lingkungan, ya, kayak gitu-gitu, Bu. Oh, oke. Jadi tetap keywords-nya untuk mereka bisa search dengan gampang ya? Iya, Tetap saya ada. dampingi ada pengusaha jati di Solo sekarang, wah udah ekspor kemana-mana produk jatinya, dan dia bikin jati modern gitu ya, Bu. Ke Afrika, ke Eropa gitu ya, dengan sosial medianya yang lebih bagus, dan karyawannya kerja lebih efisien, ya. Tadinya ya produknya produk lokal gitu, Bu. Oh, nama LinkedIn-nya itu apa, Pak? Yang aku mau lihat kayak apa dia buatnya. Yang mana? Yang si Jati itu. Namanya Segoromas, nanti Ibu cari Segoromas. Oke, Coach, thank you. Nah, jadi ada di ini juga, Bu, ada di IG. Kalau IG itu kan ya IG itu yang ngelihat kan anak-anak
yang ini ya Bu ya, apa namanya, yang kekinian ya, milenial ya Bu. Tapi kalau kita mau cari orang-orang yang memang udah posisinya top level owner, itu adanya di LinkedIn, karena LinkedIn itu sosial medianya para pebisnis kan gitu. Oke, Coach. Kalau Ya. TikTok nggak efektif ya untuk B2B ya, Coach? Eh, Sebenarnya sih efektif nggak efektif, kalau Ibu ada yang nyangkut sih tetap aja bisa jadi efektif ya Bu. Artinya TikTok itu kan kita memberikan manfaat mungkin di TikTok, kita memberikan informasi mungkin di TikTok dengan model yang lebih fun. Karena orang seneng nonton TikTok karena dia mau menghabiskan waktu kosongnya, kan gitu ya Bu. Nggak apa-apa Ibu bikin. Tapi Ibu harus tarik TikTok Ibu ke website resmi Ibu, gitu loh Bu. Ibu punya website nggak? Punya, tapi masih yang Google sih, belum yang proper gitu. Masih Google Profile Business, Coach. Ya, ini saya kasih lihat ya Bu. Ini Segoro Mas punya website Bu. Jadi Ibu harus bikin ya sangat proper Bu, karena Ibu bisnisnya kan bikin furniture. Ini Segoro Mas, dia sangat ramah lingkungan. Desainernya, produknya tuh Bu. Teak dining table. Ini udah dunia ini Bu. Udah ekspor. Ini tadinya klien saya dan sekarang ownernya jadi coach saya. Ownernya jadi coach saya karena bisnis sudah tumbuh. Ya kan Bu, dibikinnya eksklusif gitu. Dari kayu alam gitu ya, yang memang tersertifikasi ya. Clickmore collection, banyak collection. Jadi penting kalau Ibu nggak bikin website, ya Ibu hanya dapat pembeli-pembeli yang tadi Bu. Kira-kira hotel yang Ibu tawarin kalau ngelihat ini, dia pilih Ibu atau pilih ini Bu? Kayaknya bisa pilih ini kali. Nah, itu Ibu tahu. Kapan Nah, mau buat tapi website? cuma Kapan? kalau dia dapat referensi dari temennya yang 5 star juga, mungkin belum tentu juga sih, karena kadang-kadang it's about trust kan ya. Kalau referral itu kan biasanya karena customer-nya puas. Jadi 50-50 sih Pak Bu, chancesnya. saya pemilik hotel misalnya nih Bu. Terus ada anak buah saya nawarin, Pak, ini ada produksinya bagus Pak. Websitenya apa? Saya nanya, websitenya apa? Saya mau lihat. Nggak ada. Wah, langsung. Nggak usah. Nggak pakai lihat saya. Oh, berarti dia kurang proper. Itu zaman sekarang loh, Bu. Bu Meta. Tapi kalau Bu Meta punya website, dilihat, oh ini bagus. Websitenya kayak gini nih. Wih, bagus. Ya. Coach-nya siapa coach-nya? Coach Margetti. Ada websitenya nggak? Ada. Nih website Coach Margetti. Oke. Wah, keren ya. Wah, saya mau karena dia punya coach gitu kan, Bu. Website Coach Margetti mana? Nggak ada. Itu coach RT, coach RW, coach kecamatan. Dia udah banyak dampingin. Nggak tahu, Pak. Ya, selesai, Bu. Lihat bisnis artikelnya. Ya, bagaimana kiprahnya. Bagaimana klien-klien yang didampingi. Itu harus proven. Ini website saya, Ibu bisa lihat nanti siapa klien saya, siapa yang saya dampingi, dan berapa banyak UMKM yang saya dampingi yang sekarang sudah tumbuh omsetnya. Jadi penting nggak Bu punya website zaman sekarang, Bu? Iya, penting banget Coach. Mantap. Good, Thank you. banyak dapat Ibu hari ini nih. Tinggal actionnya Ibu. Coach, saya nggak bisa bikin. Ya cari anak muda yang bisa bikin, Ibu bayar dengan harga yang mungkin pemula, nggak apa-apa Bu, tapi udah bagus gitu. Ya. Oke, teman-teman silakan yang mau tanya seperti Ibu Meta tadi. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman langsung terprovokasi. Nah, yang tadi Segoro Mas juga ada ininya apa websitenya, ada videonya. Kalau nggak ada dia memang ini aja. Oke, silakan. Yang mau bertanya sama saya silakan. Boleh nanya di chat lagi kalau memang ternyata nggak bisa nanya langsung, boleh. Silakan teman-teman. Waktunya masih ada. Ayo, manfaatin waktu. Yang mau tanya, silakan. Jangan malu untuk bertanya, karena teman-teman akan dapat banyak jika bertanya.
Nah, Bu Reni mau nanya. Boleh Bu Reni, silakan Bu Reni. Di unmute dulu Bu. Audionya Ibu unmute dulu. Oh ya, lupa. Maaf. Oke, silakan Bu Reni. Salam kenal Coach Getty. Ya Bu. Perkenalkan, saya Reni dari Bandung. Oke, Bisnis saya tuh baru mulai 3 bulan ini sih sebenarnya. oke, Saya itu produksi sandal perempuan, oke. tapi handmade rajutan dari kresek plastik. Oh, oke. Ya, jadi saya tuh pengen untuk mengurangi limbah dari rumah tangga. Oh, keren. Itu Namanya apa Bu? IG-nya apa? Worilis, IG-nya Worilis, Wow, WORY. Sebentar, saya chat ya, Pak. Worilis. Ya, Worilisnya biasa Bu. di chat Coach. Oh, di chat sebentar. Oh, Worilis. Oke Bu. Oh, saya lihat. Oke, nah, Bu lanjut Bu. Terus apa pertanyaan Ibu? Nah, kita kan baru produksi batch 1 nih ceritanya gitu, dan insya Allah akan rilis di bulan depan. Oke. Selain kita juga aksi nyata lah ya untuk mengurangi limbah rumah tangga dalam bentuk itu kresek plastik itu, kita juga sebagian dari pendapatan itu akan disalurkan ke pendidikan untuk anak yang kurang mampu. Good. Nah, yang jadi pertanyaan itu, ketika launching itu, pendekatannya seperti apa, Coach? Artinya apakah saya harus berkolaborasi dengan komunitas, ataukah muncul di komunitas dulu? Karena eco-friendly sendiri, saya lihat selama ini belum banyak yang agak tertarik ya, sebenarnya gitu. Nggak semua kalangan masyarakat itu tertarik di eco-friendly gitu. Apalagi dengan limbah kresek. Jadi kadang-kadang orang-orang stigmanya, aduh, bekas atau apa segala macam seperti itu sih. Produk Ibu udah ada yang dijual? Baru launching nanti bulan depan. Oh, oke. Bu, visi perusahaan Worilis ini apa? Perusahaan Ibu Worilis ini visinya apa? Kita itu visinya itu kebermanfaatan, Coach. Jadinya kebermanfaatan untuk aksi nyata juga untuk mengurangi limbah sampah dari langsung di rumah tangga. Jadi kita itu untuk sampah kreseknya sendiri itu bekerja sama dengan kecamatan di tempat kita. Oke, Bu, tertulis nggak visi Ibu? Maksudnya Ya ditulis, visinya ditulis. Di perusahaan sendiri maksudnya? Iya, ditulis. Iya, tertulis. Ada, apa? Ada. Ya apa? Bukan dijelaskan, saya mau tahu visinya itu tertulis. Jadi misalnya, kalau visi itu kan ke depan Ibu mau kemana kan? Ke depan itu ratusan tahun Ibu mau seperti apa? Itu apa? Iya, betul. Kita tuh untuk target akhirnya itu memiliki yayasan sendiri pendidikan untuk anak yang kurang mampu. Itu kondisi. Visi, kata-kata visi Ibu apa? Kebermanfaatan, Coach. Jadinya maksudnya kita bermanfaat untuk komunitas. Bu, dengerin saya Bu. Visi saya adalah wealth, health, abundance, high value, and best performance through coaching. Jelas, tertulis sehingga saya bisa jelaskan ke orang. Iya, belum tertulis, belum dituliskan, Coach. Oke. Nah, itu yang tadi Ibu tanya. Coach, saya harus bagaimana mengawali? Ibu punya visi yang jelas. Misi, Ibu punya misi? Untuk jangka pendek dan jangka panjang, seperti itu kan? Action-nya kan kalau misi, Coach? Misi itu adalah apa yang Ibu lakukan untuk jangka jauh ke depan agar visi tercapai. Misi terhadap pelanggan apa, misi terhadap lingkungan apa, misi terhadap perusahaan apa, misi untuk karyawan apa. 4 misi ini harus ada dalam bentuk kalimat. Kalau misi itu kata kerja, kalau visi itu kata tujuan besar Ibu. Menjadi perusahaan peduli lingkungan terbesar di Indonesia. Nah, itu namanya visi. Ibu cari kalimat yang tadi Ibu katakan secara narasi menjadi kalimat, Bu. Itu yang penting, Bu. Baru nanti strategi apa yang Ibu lakukan dalam menjalankan usaha ini adalah bagian dari misi besar yang Ibu canangkan di awal. Jadi visi, misi, dan culture dari Worilis ini harus tertulis, dan itu yang Ibu sekarang woro-woro nih dari sekarang nih sebelum dia muncul nih. Sehingga orang itu ngambil pesan Ibu, ngambil makna dari apa yang Ibu lakukan, bukan cuma dagang produk sendal plastik. Itu mah produk yang Ibu saat ini punya. Mungkin nantinya Ibu bikin meja, nantinya Ibu bikin ini, dan Ibu adalah perusahaan yang sangat peduli dengan recycle produk tadi, kan gitu ya, Bu? Iya, betul. Nah, jadi lebih ke kayak edukasi juga ya, Coach. Iya, Bu. Jadi kalau ada yang tanya sama saya, Coach, saya mau bangun bisnis ini, apa yang harus saya awali? Buat dulu yang namanya high level infrastruktur bisnis yang kuat.
visinya kuat, misinya jelas, culture budaya yang dibawa oleh perusahaan itu jelas. Bukan value produk, itu beda lagi. Value of company itu beda dengan value of product. Dan itu pesan ibu yang ibu sekarang lakukan. Jadi ini ibu bukan cuma berdagang nih. Karena ibu tadi ada, coach saya mau sebagian dari uang saya mau bantu anak yang mungkin kurang mampu atau apa. Wah itu luar biasa Bu. Ide ibu bagus, tapi ibu tidak bisa membahasakan dalam bentuk visi misi yang jelas. Nah, ibu akan seakan-akan orang tuh jadi ngeremehin ibu. Oh iya. Ibu Baik, contoh aja, misalnya, oh ada nih perusahaan di luar tentang lingkungan yang juga seperti identik seperti ibu gitu ya. Nah, ibu coba lihat visi misinya dan ibu coba kemas dalam semangat ibu, impian ibu. Gitu Bu. Baik, Dapat terima Ibu. kasih banyak Coach. Sip Ibu Reni. Thank you Ibu Reni. Anak saya juga teknik lingkungan yang sekarang juga banyak bergerak di bidang lingkungan, bahkan kemarin dia diundang ke Bali ya pada saat KTT menjadi tamu undangan paling muda, 21 tahun dia udah tamat kuliah soalnya. Oke, good. Thank you Bu Reni, mudah-mudahan kejawab tadi. Beresin visi misi dulu, kuatin diskusi sama semua partner untuk buat visi yang jelas. Oke, silakan yang lain. Yang mau tanya silakan. Coach, ada yang bertanya nih, cuma kayaknya dia salah kirim. Dia kirimnya direct ke aku. Oke. Nanyanya apa, Mas Deva? Oke, dari dari Kajupi. Ya. Pertanyaannya, selama ini belum punya pelanggan tetap karena masih jualan lewat bazar aja, dan yang order itu hanya beberapa orang saja. Ya. Lalu bagaimana ya Coach? Apakah saya coba hubungi mereka untuk minta testimoni atau tawarkan produk yang baru? Produknya apa ya, Kak Jupi ya? Boleh diketik? Silakan Kak Jupi. Bisa diketik produknya apa ya? Jadi walaupun kita UKM ya teman-teman ya, tadi kayak Bu Reni gitu ya, tetap visi misi itu akan membantu kita untuk kita punya fondasi bisnis yang kuat. Itu perlu dibuat. Jangan sekedar jalan aja, buat aja. Sayang ya. Pastel mini. Oh ini Ibu pastel mini waktu itu ya Bu. Ya memang yang tadi saya bilang, Ibu bikin pastel mini, ya Ibu sudah lakukan, tapi strategi yang dilakukan saat ini ya kadang dijalanin, kadang enggak. Akhirnya Ibu kehabisan modal, akhirnya nggak bisa terus. Nah inilah kendala UKM yang tidak memiliki fondasi yang kuat tadi. Mungkin aja besok Ibu ikut lagi rumah BUMN BRI, Ibu udah bukan pastel mini lagi. Mungkin Ibu jualan tahu gejrot atau apa. Jadi yang Ibu lakukan hanya cari duit, tidak membangun brand, tidak membangun sebuah misi bisnis yang jelas, visi yang jelas. Nah, inilah poin utama tadi. Itu jawabannya hampir sama tuh sama Bu Reni. Coba Ibu bikin dulu nih pastel mini ini bedanya apa? Pastel mini ini kalau orang memilih pastel mini saya dibanding pastel mini yang lain, itu apa? Yang saya dampingin ya Bu Cucu, pas mini yang dari Purwakarta itu luar biasa sekarang tumbuhnya. Ya karena dia jelas targetnya apa, dia punya strategi A, strategi B, strategi C yang selalu diukur, dia ikut pameran, dia menjadi wakil dari Purwakarta sebagai UKM pilihan. Nah, itu yang bisa dilakukan. Memang Ibu nggak bisa langsung dapetin pelanggan yang loyal karena Ibu tidak membangun dari bawah. Nah, jadi bertahap, bangun bertahap sehingga Ibu mulai dulu dari lingkungan kecil, dari komunitas, mulai dari situ dulu. Ya, tapi produk Ibu terus dibangun brandnya, IG-nya terus untuk update secara konsisten, itu yang perlu Ibu lakukan dulu. Ya, karena untuk menjadi loyal tadi jawab pertanyaan-pertanyaan saya yang ada di step suspek, prospek, pembeli, member bahkan loyal. Itu dulu dijawab sehingga strateginya itu jelas. Ya, nah ini ada tanya lagi, Coach, kalau produk fashion tetap perlu buat visi misi tidak khususnya mengingat jenis baju masih standar pasaran. Perlu. Saya udah dampingi banyak dan tahun ini bulan Juni besok saya dampingi Jogja Fashion Dunia. Saya dampingi beberapa desainer fashion di Jogja yang akan pameran di luar negeri. Mereka punya visi, mereka punya misi, nanti bertahap mereka memperbaiki bagaimana mereka menjual produk mereka untuk sampai ke target segmen yang mereka tuju. Itu perlu banget.
Ya, walaupun produknya masih kecil, justru pas masih kecil kita harus punya konsep yang jelas. Karena visi misi itu akan mempengaruhi konsep. Visi misi itu akan mempengaruhi produk yang kita buat. Visi misi kita itu akan berpengaruh kepada pelanggan yang datang ke kita. Seperti itu, Bu Patricia. Nanti lihat di website saya di coachmargeti.com atau Ibu masuk ke Margeti Herwin YouTube saya, itu saya rekam beberapa video-video tentang klien saya yang tumbuh karena mereka punya fondasi bisnis yang kuat. Sehingga mereka tidak UMKM lagi sekarang, Bu. Mereka tidak UMKM lagi, tapi mereka bangun bisnis mereka sesuai dengan potensinya masing-masing. Mudah-mudahan kejawab, Bu Patricia. Oke, yang lain boleh? Yang lain silakan kalau ada yang mau ditanya lagi. Masih ada waktu. Ini jam 3:30. Silakan. Ayo manfaatin, bertanya. Walaupun hal-hal itu kecil, tapi itu penting. Kayak tadi nggak apa-apa. Jadi saya bisa langsung sentuh sehingga ibu tersadar bahwa oh iya penting itu ternyata coach ya. Saya perlu bikin hal tersebut gitu. Silakan. Selamat sore, Coach. Mau tanya, Sore. Coach? Boleh Bu Puji, silakan Bu Puji. Saya Bu Puji, saya mempunyai usaha rumah makan. Oh iya Bu. Selama ini saya mengandalkan database pelanggan itu saya catat gitu. Oke. Betul, Nah, Bu. dari database itu saya gunakan untuk WA Blast itu, Coach. Iya. Ya, itu dari mungkin saya share 100, 200, 300 mungkin ya ada yang nyangkut beberapa, mungkin 10, 20 gitu. Nah, saya banyak itu yang minta member, cuma selama ini saya belum siap dengan member. Kira-kira dengan member gitu aku mau manage-nya itu gimana dengan apa ya, mungkin HPP saya belum begitu rapi gitu untuk memberikan member-member agar pelanggan saya itu lebih loyal. Itu kira-kira yang lebih efektif itu gimana ya, Coach? Minta penjelasannya. Oke, Bu, restoran Ibu setiap hari rame, Bu Puji? Kalau dulu ya rame ya, Coach ya. Setelah pandemi ini ya ada efeknya, itu efeknya masih terasa gitu kalau dibandingin dengan biaya operasional ya untungnya ya ada tapi nggak begitu banyak gitu, Coach. Iya. Ibu restorannya di daerah mana, Bu? Daerah Patal, Coach, Senayan. Oh, Patal Senayan. Di Jakarta ya, Bu? Iya. Oke. Berarti restorannya apa? Sate Sate Taichan? Bukan, sop buntut, Coach. Oh, sop buntut. Wah, ntar saya mampir deh, saya makan. Boleh. Di Patal Senayan di tempat yang samping lapangan tembak itu, Bu? Bukan, yang di pinggir jalan arteri arah ke Palmerah. Oh, yang di pinggir jalan itu ya, Bu? Iya. Oh, rame itu saya kadang-kadang lewat tuh, Bu. Ya, rame, tapi ya saya punya 3 cabang, tapi yang mungkin yang rame salah satunya gitu, Coach. Yang satu masih subsidi gitu. Gimana ya, Coach? Namanya restoran apa, Bu Puji gitu? Restoran apa namanya? Ya. Saya generasi kedua sop buntut Ibu Samino, Coach. Oh, sop buntut Ibu Samino. Nah, Bu, itu kan udah ada brand ya, Bu? Iya. Nah, Ibu punya IG juga? Ada. Aktif nggak tiap hari? Kalau untuk posting-posting, kita nggak setiap hari posting gitu, Coach. Di story juga nggak tiap hari? Iya, mungkin dari segi media sosial juga kami belum begitu aktif, Coach. Nah, Ibu punya anak yang mengerti sosial media? Atau anak-anak milenial yang sekarang yang sering update Instagram? Anak saya masih kecil-kecil, Coach. Saya Karyawan? pernah hire agen gitu ya, cuma hasilnya kok belum begitu maksimal gitu. Nah, meng-hire agent itu benar, tapi mungkin agentnya yang nggak benar gitu ya, Bu. Jadi jangan kapok, cari lagi yang memang membantu, influencer atau apa. Dan memang bikin sendiri pun bisa sebenarnya, Bu. Tinggal pakai HP, pakai audio yang agak bagus supaya suaranya bagus, jangan cuma handphone aja, pakai clip on yang sekarang kan ada tuh, itu murah tuh, nggak mahal, Bu.
paling 130.000, paling mahal 200.000, bisa cari yang lumayan kualitasnya bagus tapi harganya murah. Tanya, Bu, gimana makanan saya? Direkam gitu, nanti upload di story, besok gitu lagi, terus ngebahas makanan sendiri. Itu perlu dibuat tuh, Bu, untuk membangun yang namanya orang jadi penasaran, kan gitu ya, Bu? Sehingga dia akan datang ke tempat Ibu. Bikin YouTube-nya. Ibu punya YouTube juga nggak? Ada coach. Nah, YouTube-nya tinggal bikin kontennya, naikin lagi. Dan memang kalau di online nanti belajar bagaimana mengiklankan. Iklan itu nggak mahal. Teman-teman di sini yang mikir iklan itu mahal, enggak. Cuman kita mungkin tidak mengerti gimana cara mengiklankannya. Kalau dulu, kalau kita beli koran, ada iklan namanya iklan baris, iklan mini, iklan kolom. Saat ini itu semua pindahnya ke digital. Cuma kita mau belajar, kita harus tahu bagaimana kita memasangnya dan semuanya by online. Isi pulsa sama kayak begitu modelnya. Kita isi pulsanya, terus kita pasangin iklannya. Dan kita memang harus sudah mulai tuh Bu Puji, bertahap. Bagaimana caranya? Ada tim ibu yang memang ibu ini hire atau ibu ajarin untuk dia fokus kepada online. Sehingga akan mendatangkan pelanggan-pelanggan ibu atau calon pelanggan dari luar area ibu. Kalau sekarang kan paling orang-orang kantor sebelah aja ya Bu, sekitar situ aja ya Bu Puji ya. Iya betul. Yang lama-lama mereka kan ganti-ganti makan kan, bosen juga kan gitu ya Bu. Iya. Tapi kalau di sekitar situ Ibu bisa tarik dari orang Palmera, Ibu bisa tarik dari orang yang ada di Kebagusan, ada di mungkin Simpruk, itu kan jadinya berganti-ganti orang kan gitu ya Bu. Iya betul coach. Ada Gojek juga Bu, GoFood ada Ibu. Ada. Saya aktif. ada Gojek, GoFood aktif Bu. Aktif. Saya itu yang saya terapkan ada 3 divisi. Jadi ada dine-in, online, sama delivery coach. Udah good Bu, itu digalakin itu Bu. Cuman mereka punya strategi yang Ibu tanya, kamu strategi minggu ini apa? Nah, Ibu catat, Ibu ukur nanti mana yang berhasil. Oh, bikin ini aja gitu. Kayak gitu Bu. Udah bener, cuman satu kontrol hariannya yang Ibu tanya, ini strategi ini berapa banyak yang beli dari sini. Nah, itu nanti akan membuat omset Ibu makin lama makin meningkat karena Ibu kontrol ketat. Karena mereka punya database, tadi Ibu bilang, kirim-kirim, nggak apa-apa kirim-kirim. Kan itu informasi. WA status, IG, gitu Bu. Jadi tetap evaluasi update terus sosial media itu ya coach ya, yang pertama kali saya lakukan ya coach. Yes Bu, zaman sekarang seperti itu Bu. Pagi-pagi belum buka, restoran udah siap-siap mau buka nih, lagi bersih-bersih gitu doang aja bisa mengundang. Orang jadi inget, iya deh ntar siang saya makan di tempat restoran sop buntut, kan gitu Bu. Iya. Bisa dilakuin Bu? Ya coach. Good. Coba lakuin. Evaluasi kontrol. Nanti Ibu lihat, iya bener ya kalau kita aktif, pembelinya makin lama makin banyak gitu loh Bu. Ya. Sip Bu. Nanti kapan saya mampir, saya ketemu Bu Puji. Ya. Saya juga penasaran sih sama Coach Margeti. Maaf tadi saya telat masuk, jadinya. Oke. Nanti materinya, materinya nanti saya share. Silakan kalau teman-teman mau dapat materinya secara PDF, WA saya aja ke 0816, ini nomor WA saya nih ya, 0816 11 73 036. Nah, WA saya, Coach saya minta materinya Coach. Nah, cuman nanti rekamannya mungkin teman-teman rumah BUMN ini merekam. Jadi nanti bisa minta rekamannya gitu sama Mas Deva gitu. Oke, silakan. Siapa lagi? Kalau perlu semua orang di sini nanya karena cuma 17 orang. Jadi wajar kalau nanya nggak pakai antri. Silakan. Masih ada waktu. Silakan, teman-teman. Silakan. Yang mau tanya, besok malam, ya hari Selasa malam, saya biasanya live di RRI Pro 3. Kalau yang di Jakarta itu FM 88,8 teman-teman. Ya, besok materinya saya undang klien saya yang ada di Pacitan. Jual batu perhiasan, dia udah pameran kemana-mana. Dan luar biasa, yaitu mengangkat perekonomian pengrajin batu perhiasan, ya batu permata di Pacitan. Dan bisa membuat produk-produk kekinian. Nah, yang minggu lalu dari Sawalunto bikin tas kulit, bikin pernak-pernik dari tenun sama kulit. Nah, itu juga sudah luar biasa. Ya.
Ikuti terus. Rekamannya sih ada di web, di ini saya, di YouTube saya. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi. Tadi visinya ada 4, tapi saya cuma dapat 3. Visi terhadap pelanggan, Visi terhadap lingkungan. pelanggan, Bu. Visi terhadap pelanggan, visi terhadap karyawan, visi terhadap perusahaan, visi terhadap lingkungan. Misi, bukan visi. Misi. Tulis, Bu, misi terhadap pelanggan, misi terhadap karyawan. Kenapa karyawan penting? Karena karyawan harus tahu misinya apa yang menguntungkan buat mereka. Misalnya meningkatkan kesejahteraan karyawan secara profesional apalah gitu. Oke, terus tadi katanya culture beda sama value. Nah, Biasanya nggak kita tuangkan ya, Coach. Biasanya kan culture is just our way of working misalnya. Tapi iya, value culture yang saya maksud tadi sebagai fondasi, culture company, Bu. Kalau yang namanya produk itu kan value, misalnya produk value Ibu apa? Original gitu ya, Bu. Terus modern gitu misalnya, Bu. Terus good quality, itu kan value-nya produk ya, Bu. Tapi kalau Ya. misalnya kita punya company, misalnya value-nya company Ibu apa? Atau culture company Ibu adalah apa? Profesional, kan gitu ya, Bu. Terus orangnya amanah misalnya, Bu. Amanah gitu ya, Bu. Itu company culture, sehingga semua karyawan harus mengikuti culture tersebut. Misalnya nama perusahaan Ibu Meta, M-nya adalah mungkin perusahaannya itu meaningful, nah misalnya, Bu, gitu. Jadi lebih gampang diingat, lebih gampang dilaksanakan. Kalau ditanya sama orang lain bisa jelasin gitu. Oke, Coach. Thank you. Oke, Bu Meta, mantap. Langsung omsetnya meningkat ya, Bu. Amin. Silakan yang lain, silakan. Ini blog saya ketik dulu deh. Rosmargeti.com. Terus YouTube, IG saya kalau nanti mau add supaya tahu info-info penting, add Coach Getty. Instagram. Nanti saya follow back. Nah, itu teman-teman rumah BUMN juga masukin absensi itu, Bu. Penting, Bu, absensi. Kalau rajin absen, dapat pinjaman tanpa agunan sama rumah BUMN BRI itu. Asal bisnisnya didampingi coach itu. Supaya maju. Udah banyak yang saya dampingi maju dari rumah BUMN BRI. Ada dari Lombok, Jewelry Mutiara, ya. Terus ada produk makanan dari Lombok, dari Bali, ada Bali Ayu, ya, ada drink iwak, minuman arak Bali, macam-macam. Silakan. Ada lagi? Ayo, silakan. Yang belum nanya, silakan. Silakan yang belum nanya. Coach, cuman mau Yes. mau ini aja, Coach. Silakan, Bu. Visi saya menjadi penyedia kacang coklat berkualitas dengan cita rasa warisan leluhur di Indonesia dan mancanegara. Misinya di 4, misi untuk customer, untuk karyawan, dan untuk perusahaan, serta sama lingkungan. Yes. Yes, Bu. Bu, visi Ibu memang hanya mau menjual kacang coklat atau nanti ada bentuk-bentuk lain yang dari coklat, Bu? Karena saya kayak udah ini deh, Coach, kan kacang coklat emak. Jadi saya turun kacang aja, coating coklat. Nah, usul saya, kalau di visi jangan terlalu detail terhadap produk. Misalnya Ibu mau ngangkat produk apa, karena begitu Ibu besar, visi Ibu jadi membatasi gitu, Bu. Misalnya Ibu ambil 1 poin kategori besar, menyediakan makanan aroma coklat misalnya. Aroma coklat itu bisa macam-macam. Ibu sekarang mungkin masih yang namanya kacang. Besok Ibu melihat, kayaknya bikin
yang namanya dari semprong coklat enak juga nih. Misalnya gitu, Bu. Oh, oke. Paham Berarti ya, Bu? saya Jangan terlalu detail divisi, karena nanti Ibu bisa bikin produk coklat apapun. Ibu bisa bikin kacang, semprong, terus mungkin Ibu bisa bikin cheese stick coklat, apa segala macam. Karena Ibu punya pasar yang berganti-ganti, karena kalau kacang doang lama-lama kan bosen, Bu. ya, Tapi Coach. sediain inovatif produk, walaupun kacang coklatnya tetap dijual. Kan gitu ya, Bu? Ke gambar, Bu, maksudnya visi jangan terlalu detail, Siap. tapi dia luas, tapi Ibu bisa kejar nanti di misi, sama di strategi, Bu. Oke, siap Coach. Thank you. Mantap, Bu Salmi. Ntar ketemu saya lagi, cabangnya udah banyak, Bu. Amin. Amin. Silakan yang lain, ayo. Jangan malu nanya. Mumpung sekarang ketemu Coach Getty. Ayo. Silakan. Teman-teman, kenapa tadi Coach, kenapa visi misi itu penting, Coach? Teman-teman, kalau teman-teman ingin mengimplementasi yang ini nih, keputusan membeli ya, 20% logik, 80% adalah emosi. Kalau teman-teman punya visi misi culture yang bagus terhadap perusahaan teman-teman atau produk yang dibangun, emosi itu munculnya dari situ, bukan dari jenis produk. Kita jual snack, yang sana juga jual snack yang sama. Kita jual yang namanya furniture, yang sana juga jual furniture. Sama, bentuknya sama, produknya sama, bahan bakunya sama. Tapi karena visi misi kita lebih menarik, kita menjelaskan bahwa kita ini green energy, kita ini memang ramah lingkungan, produknya tersertifikasi, orang akan milih kita karena orang terjamin. Itu sebenarnya. Banyak yang berpikir bahwa, enggak Coach, saya melakukannya ini. Nah, Anda tidak akan punya identitas bisnis yang kuat kalau Anda tidak punya yang namanya visi, misi, culture yang kuat. Itu yang membedakan Anda walaupun bisnis Anda sejenis atau identik. Klien-klien saya yang memiliki identitas bisnis yang kuat, alhamdulillah semuanya tumbuh. Karena mereka punya percaya diri yang kuat. Ini masalahnya. Tapi nggak ada yang jelasin. Ya, nggak ada yang jelasin. Ya, coach yang pernah Anda belajar, konsultan yang pernah Anda belajar, kadang-kadang tidak menjelaskan hal ini. Ini yang penting sebenarnya. Supaya Anda punya kepercayaan diri dalam membangun bisnis. Strategi itu adalah prioritas berikutnya. Kalau Anda kuat, mau strateginya bagaimana aja, orang cari Anda. Itu yang kadang-kadang dilupakan. Ya, digital marketing jago, kalau produknya nggak bagus, produknya nggak jelas, ya itu cuma bagus secara jualan, tapi tidak menghasilkan pelanggan-pelanggan yang berulang beli. Begitu. Silakan. Ada yang mau tanya lagi sama saya? Silakan. Mas Deva, kalau nggak ada yang tanya lagi, kita simpulkan atau bagaimana? Biar Iya, mungkin bisa langsung ke kesimpulan aja, Pak. Saya simpulan udah- ya. Oke. Terima kasih Mas Deva. Jadi teman-teman yang hadir hari ini, bagaimana Anda membangun pelanggan yang loyal harus dimulai dengan satu. Kualitas produk Anda yang benar-benar kuat, kualitas dari produk Anda yang benar-benar identik sehingga Anda bisa menjelaskan, sehingga identitas bisnis Anda itu kuat, pelanggan Anda akan rutin beli karena Anda inovatif. Anda berkembang. Itu yang perlu Anda bangun dari sekarang. Jangan Anda belum kuat kualitasnya, Anda belum punya strategi bisnis yang bisa Anda lakukan secara konsisten, Anda berharap pelanggan Anda loyal. Ya, pedagang aja tidak punya loyal pelanggan. Pedagang loh di Tanah Abang nggak punya pelanggan loyal. Ya, kecuali memang orang yang menjadi reseller, itu beda. Ya, reseller adalah bagian dari bisnis orang tersebut, bisnis produsen tersebut. Bukan pelanggan loyal yang rutin beli karena dia menggunakan. Nah, ini yang harus Anda mulai perhatikan dan Anda mulai bedakan strateginya, teman-teman. Oke, dari saya sekian. Ada mau nanya lagi? Ayo, Bu, nanya lagi apa, Bu Meta? Coach, sorry tadi kan bilang visi misinya itu kita perlu jelaskan. Kalau kita taruh di Instagram boleh nggak Coach supaya customer kita melihat perjalanan kita? Boleh, Bu.
Tapi kan apa enggak langsung semuanya gitu kan, tapi misalnya hari ini, besoknya ini. Boleh. Jadi visi misi Ibu coba sosialisasikan lewat konten di sosial media Ibu gitu ya kira-kira ya Bu. Ya, bener. Bagus Bu. Itu yang harus Ibu lakukan. Gitu. Oke, thank you. Udah last question. Nanti lihat di YouTube saya banyak videonya Bu. Ibu bisa searching di YouTube saya Margety Herwin. Subscribe supaya Ibu dapat update-update video terbaru. Ya. Oke, good. Saya rasa cukup Mas Deva, kita tutup, kita foto bersama kali Mas. Biar baik. ada dokumentasi nih. Ayo teman-teman dibuka videonya. Silakan untuk teman-teman ya. Bapak Ibu, teman-teman. Hitung Mas Deva, difoto. Ya, udah on cam semua belum Ya, nih? ada on cam, udah pada on cam semua. Siap. Silakan. Masih ada beberapa nih yang belum on cam. Oke, Ibu Reni on cam. Ayo kita foto, siap. Ayo Mas Deva, 1. Aku hitung ya. Udah. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Gaya bebas. Gaya bebas. Ayo, 1, 2, 3. Oke, thank you ibu-ibu. Karena semuanya ibu-ibu nih yang hari ini datang. Ya, mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa diimplementasi. Sukses untuk Anda semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Coach. Ya, makasih Bu.